ngajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Lo araguan, gua lawan. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedi? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Alil Bedi? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Kan ini orang rusak ini. Kan ini orang rusak ini. Rusak marga Ba'alawi. Itu Habib Alwi Jamulullah yang beliau wafat diteruskan oleh anaknya Al Habib Idrus Jamulullah. Etika dakwah dipakai, fikih dakwahnya dipakai. Paling nyebut nama, gak pernah tuh ada kebun binatang keluar. Gak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini sekarang kiai dikatai. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah? Itu Habib Alwi Jamulullah. Kalau dia nggak setuju dengan para dai yang lain, paling keren ngatain ayam sayur. Ada lagi penceramah Abu Hanifah, ada lagi penceramah Kiai Fahrozi, Kiai Fahrozi Ishaq, ada lagi Al Habib Fahmi Al Idrus. Ya, itu kayak gala-gala. Itu orang-orang semua yang berseberangan dengan Orde Baru. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Saya bilang Anda tuh merusak marga Ba'alawi. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Inilah para dai, maaf ya, para kiai banyak ini. Dakwah itu nggak gampang, Pak. Ada fiqh dakwah namanya. Bagaimana cara orang berdakwah? Gak boleh ngatain orang. Kalau ceramah jangan nyebut nama orang. Gitu aja nggak boleh. Kebrahmanawi ajarannya tuh. Sekarang bukan nyebut nama aja, sampai kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min dzalik. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah perjuangan, darah keberanian. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas. Siapa yang kepengen surga, gitu aja. Falyamal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan Dzurriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang Dzurriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan Dzurriyah. Paham nggak? Nih gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Au qala, atau beliau berkata, syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdol min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat, silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, silakan. Jadi bukan itu, Pak, esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa la'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama
fil mafadilah baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari. Ada kitab bagus nih, Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai. Ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada, Pak. Saya kan dulu anak kiai ngomong sama malaikat begitu dah. Kagak laku. Hatta dia juriah Nabi. Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu.